Masuk lagi di Pintu Podcast Season 2. Reborn. Ada gambarnya, Ada orangnya. Oke, kali ini kita kembali lagi di Pintu Podcast dan edisi ke Season 2. Season 2 ya. Iya. Kita reborn kembali dengan pengemasan yang baru. Iya, ada visualnya, Ada muka kita. ada Ya itulah. Nah, di episode 1 comeback kita kali ini, Ya. kita mau explore cerita dari kita-kita aja dulu. Iya. Iya. Benar. Dan kebetulan kita punya hobi yang sama Iya. dan ingin menseriuskan hobi ini ya. Wow, kan? iya. Dan itu adalah Istiqomah. jalan ninjaku. Inilah jalan ninjaku, insyaallah. Itu film making. Filmmaker. Oh iya, kita filmmaking, kitanya filmmaker. Iya, kegiatannya film making. Oke, I got it. Jadi apa nih yang mau kita ceritain? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bahas cita-cita atau hobi atau keinginan tuh ada suatu turning point ya, yang kita tuh benar-benar serius di bidang itu ya. Benar. Jadi siapa presiden Indonesia? Pak Jokowi. Kita nggak bawa politik, Nunu. Nah, yang membuat ini Karin dulu ya cerita ya. Boleh. Yang membuat kakak pengen jadi filmmaker. Filmmaker ya. Iya. Mungkin gara-gara ini ya, kuliah di jurusan kita gitu. Kemudian berpikir bahwa kayaknya kakak itu nggak cocok untuk menyampaikan pesan secara verbal. Sepertinya harus mencari cara lain gitu. Dan caranya adalah ketika semester berapa tuh ya yang kita sebelum pembagian jurusan? 1, 2, 3, 4. 4. Kemudian kan sebelumnya udah belajar tuh ya tentang masalah film gitu. Kayaknya cocok di sini gitu, kakak suka menghayal. Kan kalau buat film kan harus nyari ide dari menghayal ya. Iya. Kakak suka menghayal, kakak suka juga berimajinasi, membuat cerita, nulis gitu. Jadi kayaknya ini sih jalan ninjaku. Ninjaku. Kalau Nunu gimana? Kalau dulu ya, kenapa akhirnya pengen jadi filmmaker? Filmmaker itu karena gara-gara nonton sinetron. Kenapa itu coba? Karena Ada apa? memberontak hati ini ketika nonton sinetron itu. Lawan. Wah, apa-apaan ini? Hanya ada satu kata, lawan. Oke. Pengen rasanya bikin film yang lebih proper ya dari segi apapun itu. Dan itulah akhirnya jalan ninjaku untuk memilih ilmu komunikasi. Kenapa nggak langsung film aja gitu? Kenapa harus komunikasi dulu? Dulu tuh ceritanya kalau itu tuh ada di swasta, kalau nggak di Jakarta, dan itu nggak boleh sama orang tua gitu. Kayak ambil yang dekat-dekat aja. Kalau kakak sih dulu pengennya PR sih sebenarnya. Iya, dari awal tuh pengen masuk PR. Tapi setelah ya itu semakin lama kita belajar mikir nggak bisa nih di sini gitu. Nggak Berarti cocok. Di PR bukan tempat menghayal ya? Enggak, kayaknya lebih ke formal gitu kayak. Dan kakak itu nggak bisa setelah magang juga kan tambah berpikir di magang di TV tapi bagian bantuin reporternya gitu. Dan itu tuh ya kalau nggak ada syuting atau tag di lapangan ya di kantor gitu. 8 jam di kantor encok cuy. Gak bisa, gak kuat. Kerja yang rutinity itu nggak bisa gitu, kayak jadi goblok sendiri gitu loh tiba-tiba gitu. Aku mau ngapain, kayak ya emang harus lebih liar gitu ya, imajinasi kerjanya gitu, lebih emang dunia kreatif infinity gitu, nggak bisa terbatasi gitu. Kalau di kantor kan kayak stuck gitu. Jadi kita udah ketemu turning point-nya dan mulai buat film pertama kali. Nah, kapan tuh? Ayo, Nunu kapan? SMA. Wah, karena sama. udah bercita-cita, udah dari SMA bercita-cita, dan itu dibilang jauh dari protokol kesehatan, iya, karena belum ada COVID waktu itu. Nggak penting ya Allah. Nggak penting. Iya, COVID-nya kan baru datang sekarang, Bukan ngomong protokol kesehatan sih, maksudnya gimana SOP membuat film yang baik dan benar. Biasa dilakukan filmmaker lah gitu kan. Cuma menghayalkan atau membayangkan ini step-stepnya seperti ini benar, gitu.
Dan dulu tuh bikin naskah aja nih, formatnya kayak bikin naskah drama. Sama Iya. dong. Nama titik dua terus apa dialognya gitu kan. Terus kalau misalnya ada adegan pakai tutup kurung. Oh iya. Dia sedang ini ya. Iya, makanya Itu ada ya tutup kurung, astagfirullahaladzim. Bego banget sih dulu kita. Coba itu ngakak banget sih. Terus dulu pakai kamera pocket. Nah, yang berapa ya kamera pocket? Yang itu hasil videonya tuh nggak tahu deh, emang kameranya murahan nggak ya yang aku beli itu? Kamera VGA, mohon maaf, Apa? astagfirullahaladzim. Tahun berapa sih itu? Dulu kelas 2 tahun berapa ya? 2000 berapa tuh ya? 16, 15, 14 atau 15 lah. Oke. Tapi itu emang di antara teman-teman pas disuruh bikin film, aku yang kayak passionate banget gitu kan. Oh, excited Iya, ya. excited sampai aku benar-benar bikin naskahnya rapi-rapi, terus aku tentuin orangnya semua dapat peran gitu. Cuma ceritanya emang goblok. Iya. Ceritanya emang komedi genrenya, genre fantasi, di sekolah ada mafia. Itu dalam rangka apa sih membuat filmnya? Tugas bahasa Indonesia. Wow. Dan ternyata diapresiasi sama iya. gurunya. Itu makin terpacu ya untuk membuat film lagi dan lagi. Agak malu sih. Itu diputarin di kelas dan di kelas sebelah. Terus saya kayak Lo kenapa gak di kelas kalian? kelas kita juga. Oh disebarin kemana-mana gitu. Karena kan guru bahasa Astaga. Indonesianya nggak satu kelas doang ya, beberapa kelas dia megang gitu. Oh, bagus dong, berarti film kalian jadi panutan. Nggak juga, ada yang lebih bagus. Masalahnya ada yang lebih bagus, tapi dapat pengalamannya itu yang bikin mau lagi gitu. Iya. Baiklah. Jadi kalau kakak gimana terjebak dalam Kalau kakak pertama kali buat film juga sama sih, SMA juga. Tapi SMA itu karena di sekolah kakak kebetulan lagi launching laboratorium film dan seni gitu. Dan itu cuma 2 di Sumatera, sekolah kakak sama di Lagu Boti gitu. Pokoknya SMA plus gitulah. Boti? Iya, SMA plus kayak gitulah. SMA Del. Oh, Nah, Semadel di Padang ada? Enggak, ini yang di Sumatera Utara. Dia Sumatera Utara. Dia cuma 2 di Sumatera Utara. Dan sekolah kakak sama sekolah dia itu pilih. Nah, di sekolah kakak otomatis untuk merayakan euforia adanya laboratorium film dan seni itu membuat film. Nah, karena kakak orang OSIS, otomatis antek-anteknya itu bergabung di situ gitu dan kerja sama-sama anak teater juga gitu. Nah, kakak juga kebetulan anak teater juga dulu. Nah, jadi ya itu menggunakan ya zaman kakak dulu yang punya kamera DSLR itu udah otomatis jadi tim Begitu. yang punya DSLR karena kan tuh buat dari sekolah ya, bukan tugas gitu. Jadi emang benar-benar guru pun yang punya DSLR silahkan lapor ke OSIS gitu. Jadi ya kita udah ketemu nih, ya udah naskah dari teater gitu. Nah, kakak sebagai apa? Properti, location manager, yang dimana nih ya bagusnya kita syuting ini, karena kakak sebagai OSIS kayak perizinan gitu. Iya, benar. Nah, jadi ya ngurusin itu sih kayak wah seru juga ya gitu. Dan ketika ditayangin, emang sih ditayangin itu trailernya gitu, tapi kayak wah seru gitu, walaupun apa adanya, walaupun suaranya masih banyak noise-nya itu, tapi kayak wah itu karya kita sama-sama gitu. Akhirnya candu. Iya, waktu ditayangin itu merasa ada kepuasan tersendiri ya bikin film itu. Jadi sebagai properti dulu aku sebagai sutradara sih, sutradara sama naskah. Iya. Iya, tapi malu sebenarnya. Tapi masalahnya sampai sekarang kakak itu belum pernah nonton fullnya. Iya, cuma nonton trailernya doang. Nah itu udah bangga tau gak sih, gila sih. Jadi ekspektasi dalam membuat film pertama kali itu gimana sih kak? Kayak film itu menurut kakak ya sebelumnya, kalau orang buat film palingan yang penting itu kamera sama aktornya, aktrisnya gitu. Pasti asal ada aja ya? Iya, kamera gitu. ada, aktor ada. Walaupun kita nggak tahu apakah dia bisa melakukan. Bener, jadi kayak Bukan acting. aktor sama editor. Oh iya, Gitu. editor satu lagi. Iya, itu yang kakak pikirkan. Ternyata setelah mencoba, yang buat darah harus ada, yang ngurus ini harus ada. Kirain kayak ya udah ada tempat kosong, langsung aja syuting gitu. Tapi setelah dicoba nggak segampang itu, Ferguson. Ada step-stepnya, ada syarat dan ketentuannya gitu. Jadi kayak
oh ternyata buat film nggak segampang itu juga. Belum lagi setelah makin belajar ada lighting, ada suara itu ada harus graver. ini, ada graver atau graver ya? Graver ya. Driver. Ada itu, ada soundman, ada bahkan yang script continuity yang itu ada gitu kayak. Ada, padahal kita nggak tahu ya. Iya, kayak wow. Dan ternyata, itu krusial ternyata perannya. benar ya. Ternyata nggak segampang itu buat film. Jadi nggak cuman ada kamera, ada orang untuk acting jadi film ya, enggak. Banyak cuy. Dan ilmu-ilmunya juga ada ternyata kan. Benar. Seperti sinematografi, bikin Tata naskah letaknya yang juga baik ada. gimana. Iya, Benar, itu sangat kompleks. Iya. Dan ketika dipelajari itu semakin suka. Benar. Dan kakak tahu nggak sih dulu saking menganggap kalau film itu hanya fiksi, ya udah nggak masuk akal kadang buat ceritanya gitu. Oh iya benar-benar. Setelah kita belajar kemudian kita berpikir ternyata buat film itu berasal riset dulu, harus dari kenyataan gitu loh. Itu kayak sebuah hal yang pengetahuan yang baru gitu. Kirain imajinasi aja karena kakak dulu dari Harry Potter, suka nonton Harry Potter waktu kecil. Iya. Nah, jadi kayak akhirnya nggak masuk akal nih ya. Jadi film bisa nggak masuk akal. Katanya Aku dulu tidak suka nonton sinetron. bisa jadi. Enggak, aku nonton semuanya sinetron Iya, India iya, dulu iya. pernah, itu Joda Cinta Akbar. Fitri? Oh pernah. Saya mengikuti sampai season berapa ya? Cinta Fitri itu terbilang sinetron yang lumayan nggak terlalu lama lah. Iya sih. Maksudnya alurnya cepat lah alurnya. Dan asiknya karena Cinta Fitri itu kalau sinetron sinetron biasa kan kayak ya yang baiknya itu selalu teraniaya gitu. Kalau ini kadang miskanya kena gampar juga gitu itu kayak. makanya. Itu nanti review Cinta Fitri kita nih. Jangan. Lanjut ya. Saya kadang-kadang nonton drama Korea jadi pembanding kenapa sinetron Indonesia itu menurut kurang karena udah nonton drama Korea sejak dulu. Jadi ada pembanding kok merasa kayak tidak senikmat nonton drama Korea gitu kan. Terus disitulah ada motivasi untuk pengen jadi perbaiki dan kalau dilihat sekarang udah banyak saingan. Kemudian setelah Nunu udah belajar atau ekspektasi Nunu udah belajar, terus gimana realita yang udah Nunu alami selama buat film dari awal sampai sekarang? Sebenarnya agak lupa ya. Pokoknya di pas kuliah tuh kita baru paham ada proses pra-produksi dan pasca, dan baru tahu proses pra-produksi itu sekompleks itu gitu. Planning bikin film itu sekompleks itu, ada sampai mikirin itu drivernya, makannya nanti ya itu bukan tugas kreatif. Tugas kreatif sampai mikirin mise en scene yang di dalam mise en scene ya, yang di dalam frame itu sampai storyboard semuanya harus dipersiapkan Pak. Sedangkan dulu itu cuma modal naskah aja. Ini gue udah naskah, yuk hafalin dialognya gitu kan. Terus pas bagian kamera bingung kan, ini shootnya gimana gitu, dan bahasanya pun belum dapat waktu itu kan. Kita cuma ngomong kayak bahasa apa sih yang aku mau gini yang gini tuh bagaimana sinetron ya iya, yang begini tuh gimana maksud Anda, itulah jadinya kayak gitu. Wow. Tapi sekarang kita ada bahasanya, kita udah tahu ada namanya medium shoot, kita maunya high angle gitu, lebih terarah aja gitu produksi. Oh dulu aku maunya ini ya agak mukanya aja ya. Iya. Aku punya setengah badan ya. Setengah badan dong. Setengah badan gimana? Badannya setengah. Dimutilasi dong. Jangan dong. Jangan. Nah kemudian menurut Nunu ya, kalau kita mau buat film nih, apa yang harus kita persiapkan? Pertama tuh adalah tunggu dulu untuk pemula. Oh untuk pemula ya. Untuk pemula. Maaf. Pemulanya ini pemula banget ya. Iya. Yang belum sama sekali pernah bikin film. Pertama adalah mental. Karena dia kerja tim film misalnya kita punya cerita kan nggak kita sendiri kan, otomatis kita harus mengkomunikasikannya ke semua orang gitu. Yang terjadi pertentangan ide-ide itu itu maksudnya persiapkan mental. Berantemnya sebenarnya, debatnya. Apalagi kalau kita pemula kan kita belum tahu nih job desk masing-masing apa. Seharusnya kayak
ya kameramen kayak mungkin ngurus shoot list gitu, tapi kadang ya berkecimpung juga masalah ide gitu kan. Apalagi kan kalau awal pasti tidak ada job desk seperti itu. Ya itu sih mungkin bagaimana pembagian idenya ya. Jangan sampai aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Ya semua mau. Jadi apa dong filmnya? Tapi yang penting emang kita di tim itu pilih mana yang nyaman kita gitu. Benar kan. sih. Dan untuk tahu itu kita harus riset dulu. Yang pemula kamu harus riset dulu nih. Misalnya kalau kamu jadi saudara tuh kerjanya apa gitu. Iya, benar. Ya, dan apa yang dibutuhkan kameramen tuh gimana kerjanya gitu. Dan selanjutnya untuk lebih kompleks ya kamu harus belajar. Tapi kalau awal-awal senyamannya aja gitu. Iya, Selanjutnya aja. benar. Iya. Kadang orang mikir kan buat film harus banyak-banyak, ya udah kalau senyamannya kita buat film dikit-dikit ya nggak apa-apa gitu ya, senyamannya aja yang mana gitu. Udah Kak. Apa? Kalau dari kata Kalau dari kakak ya mungkin ya balik lagi sih mental juga sih, kesiapan. Setidaknya kalau mereka belum pernah mencoba ya setidaknya harus tahu dulu gitu, jangan asal buat film yuk gitu, tapi tidak tahu ini mau ngapain, itu mau ngapain gitu. Nggak tahu pun jenis shootnya ya nggak masalah, tapi setidaknya tahulah job desk masing-masing apa, punya ide juga, punya naskah gitu. Jangan naskah atau ide itu disepelein. iya, konsep ya, Konsep, ya, benar. Karena ada orang yang gaya dia bikin film itu spontan. Iya. Saat produksi semuanya dipaksa Benar, keluar. benar. Ada beberapa orang yang nggak nyaman sama Iya, seperti itu benar. gitu. Kita komunikasi sih ini masalahnya. Iya. Komunikasi ya tuh. Teamwork. Ya, karena buat film itu tidak bisa sendiri. Dan paling krusial itu kalau benar-benar memang serius ya, duit. Duit. Ya. Ya sih, duitnya ini. Duit. Karena produksi itu mengeluarkan biaya, guys. Iya. Ya. Jadi itu harus pelan-pelan dan bersabar. Iya. Itu kita kasih pesan ke orang yang udah mau serius kayak. Mungkin ya sih. Mungkin untuk yang teman-teman yang baru pemula ya low budget lah, misalnya talentnya teman-teman sendiri gitu, atau tempatnya ya tempat-tempat yang bisa gratis dulu lah gitu. Buat ide ceritanya pun buat ide-ide yang minimalis lah, yang nggak makan tempat banyak, yang harus kesana kesini gitu. Jadi ya bisa mempres pengeluaran. Iya. Tapi kalau untuk teman-teman yang udah profesional ya serah sih. Kalau duit Anda ada silahkan. Kira-kira ada nggak sih dari Nunu pesan untuk teman-teman yang mau memulai berkecimpung di dunia film? Pesan buat pemula, kita perlu banyak explore lagi. Jika kamu benar-benar serius, pilihannya bisa otodidak, bisa masuk kuliah. Kalau kamu penasaran kuliahnya apa, bisa cek video kita Yang di 11 jurusan calon filmmaker. bisa. Nah, terus kalau secara otodidak ya kamu harus banyak kenalan, berarti kan banyak trial and error, terus belajar di YouTube, baca juga gitu. Kalau kamu kuliah ya kamu belajarnya tuh mulai dari teori juga, prakteknya juga, dan ada bonus-bonus lainnya kayak networking, pengalaman gitu. Sama aja sih, tapi inti dari semua itu adalah belajar gitu. Dan nikmati prosesnya ya. Iya, nikmati prosesnya. Kadang emang ketika kalian merasa itu sulit, merasa kalian mungkin pas buat film agak ya capek gitu kan. Iya. Tapi tenang, itu prosesnya gitu. Nanti apa yang kalian tanam itulah yang kalian tuai. Iya. Udah, itu aja kali ya. Atau ada tambahan lagi? Gak ada. Iya, ada. Oh iya. Kalau nambah tambah 2.000, Bu. Mahal ya. Kering-kering. Kayak topping. Oke, jadi kalau cita-citanya itu emang kayak Joko Anwar ya, it's long journey guys. Ya iyalah, kan nggak mungkin habis buat film sekali langsung wow, boom sampai kan ya Tonoto Festival. Wah, kamu anak dewa kalau kayak gitu. Iya. Ya dia sering-sering buat film juga ya. Semakin sering akan terbiasa kamu dengan mungkin tata letak miss and scene-nya atau dengan shoot-shootnya, bisa dengan mungkin ya transisinya kadang bisa tidak harus dari editing ya, bisa belajar sendiri dengan membuatnya dari shoot-shoot itu. Benar sekali. Jadi itu perbanyaklah portofolio Anda. Oke, mungkin itu aja kali ya Nu ya yang kita bahas tentang pertama kali kita buat film. Iya, dan ini episode pertama, maksudnya
episode pembuka Ya, Reborn. Tentu Iya. aja selanjutnya kita bakalan undang guest yang Menarik pastinya. menarik menurut Dan kami memberikan kita informasi. dan insya Allah menurut kamu. Ya. Jadi jangan lupa seperti biasa di Komen, like. subscribe yang benar ya guys. Ya, oke. Mungkin itu aja, sampai jumpa di Pintu podcast selanjutnya. bye bye. Ingat ya season 2. Ya, season 2 ada muka kita.